Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Kapital Selekta Pendidikan Seni yang dibimbing oleh Bapak Dr. Ilyaji MPD akan mempresentasikan tentang permasalahan pengembangan model-model pembelajaran era digital dalam pembelajaran seni. Beberapa penjelasan yang akan kami sampaikan sebagai berikut. Baiklah, saya Adi Kurniawan. Perkenalkan, saya Akbar Noval Aziz. Perkenalkan, nama saya Anissa Lusatina. Perkenalkan, nama saya Dinor Elsi Puspamurti. Dengan saya Kak Putri Elkafuri di sini. Halo, nama saya Ersa Adira Anam Dastasia. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran era digital. Era revolusi industri 4.0 ini mengalami banyak perkembangan yang sangat erat dengan teknologi digital, seperti penggunaan media-media digital. Pada akhir abad 20 ini, perkembangan Google, Facebook, dan dunia digital sangat terbuka mengalami akses informasi tanpa sekat. Dalam perkembangan di revolusi industri, perlu adanya komitmen peningkatan pengembangan digital skills, penerapan prototipe teknologi terbaru, learning by doing, menggali model sertifikasi atau pendidikan dalam ranah peningkatan digital skills. Pembelajaran digital menerapkan konsep learning on hand, yaitu proses pembelajaran digital dengan memanfaatkan smartphone yang merupakan hasil integrasi sistematis atas komponen-komponen pembelajaran dengan memperhatikan mutu sumber belajar dan berciri khas adanya interaksi pembelajaran lintas waktu dan ruang. Untuk yang selanjutnya yaitu pembelajaran era digital juga menerapkan konsep merdeka belajar, antara lain yaitu yang pertama, beragam waktu dan tempat. Proses belajar bukan hanya di ruang kelas, durasi di kelas jadi berkurang, banyak waktu belajar di waktu serta ruang berbeda. B. Sistem belajar di balik teoritis lebih banyak di luar kelas, sedangkan praktis di dalam kelas. Free choice, dipilih siswa sesuai perangkat, program atau teknik belajar siswa-siswa mempraktikkan cara belajar yang paling nyaman sehingga kemampuan siswa terus terasa. Yang terakhir yaitu personalized learning, penyesuaian si pelajar dalam memahami materi, memecahkan jawaban sesuai dengan kemampuannya. Ibarat bermain game, mampu memecahkan tantangan akan cepat naik level, jadi bukan lagi cara pukul rata kemampuan siswa. Untuk selanjutnya yaitu berbasis proyek. Siswa diajak untuk menerapkan keterampilan yang ia sudah pelajari dalam berbagai situasi, seperti belajar bagaimana cara instalasi komputer, memecahkan kode struktur, dan coding. Jadi pengalamannya akan terasa untuk nantinya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungannya. Saya akan menjelaskan model pembelajaran blended learning. Model pembelajaran ini merupakan kreasi interaksi pembelajaran 4.0. Model pembelajaran ini merupakan penggabungan antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran jaringan daring, baik dari cara penyampaian hingga gaya pembelajaran, sehingga kombinasi pengajaran tercipta tetap menekankan pada interaksi sosial, tapi tidak meninggalkan aspek teknologi. Siswa melakukan interaksi pembelajaran secara daring, baik sinkron maupun asinkron, yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya. Manfaat dari pembelajaran model pembelajaran blended learning adalah mendorong siswa menggunakan sumber belajar internal dan eksternal dan memanfaatkan teknologi, meningkatkan kompetensi abad 21, mendorong pembelajaran sepanjang hayat, dan sebagai respon perkembangan pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang semakin pesat. Adapun permasalahan pengembangan model pembelajaran era digital dalam pembelajaran seni. Mengutip dari Journal of Art and Design karya Muharjir dan Afrianto pada tahun 2020, implementasi blended learning dalam pembelajaran era new normal. Permasalahannya, blended learning bukan menjadi solusi utama pembelajaran pendidikan seni tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Sebabnya, banyak daerah-daerah yang belum mendapatkan akses internet dan ketersediaan perangkat teknologi yang memadai,
sebagai modal untuk pembelajaran daring. Pembelajaran seni tak cukup hanya mengandalkan sistem daring, karena olah rasa, olah teknis, dan estetika seni adalah perangkat utama dan membutuhkan proses pendampingan yang intens. Pendidikan seni terbilang paling kompleks dalam metode pembelajarannya. Di samping keterampilan, siswa juga harus memiliki kepekaan logika rasa dan imajinasi. Terakhir, untuk solusi dalam permasalahan tersebut ialah adanya penerapan blended learning dengan kolaborasi bersama stakeholder, yaitu seniman dan budayawan daerah atau budayawan lokal. Kedua, program belajar dengan maestro untuk mendapatkan pendampingan secara intens. Ketiga, seminar dan workshop kolaborasi bersama seniman dan budayawan untuk menambah wawasan secara teknis. Sutikno 2020 Era Digital, Pendidikan Seni Musik Berbasis Budaya sebagai sebuah inovasi pembelajaran di sekolah dasar. Jurnal Kreatif Kependidikan Dasar. Permasalahan yang dibahas di dalam jurnal ialah blended learning pada pembelajaran seni musik menghambat proses belajar. Selain itu, siswa lebih mengandalkan komputerisasi musik yang berdampak melemahkan unsur kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kedua, sebab 1. Siswa tidak menemukan sesuatu yang menarik atau menyenangkan. Kedua, guru menggunakan metode tradisional ceramah dan tidak menciptakan suasana menarik dan menyenangkan. Ketiga, keterbatasan akses sarana prasarana lembaga di sekolah. Keempat, dianggap mata pelajaran sampingan. Untuk solusinya, pertama ialah penggunaan blog siswa yang dapat membuat tulisan, musik, video, blogging yang menumbuhkan kreativitas. Kedua, sekolah menyediakan radio online. Ketiga, media audiovisual dan media video afektif. Keempat, menggunakan media sosial tren sebagai wadah konten kreatif. Pada tahun 2018, Sukayanti, Sudarma, dan Jampel melakukan penelitian pengembangan blended learning tipe flipped classroom pada mata pelajaran seni budaya kelas 11 pada jurnal EDUC Universitas Pendidikan Ganesha. Mengemukakan 3 hal, yaitu permasalahan, sebab, dan solusi dari blended learning yang telah diteliti. Yaitu yang pertama permasalahan, ada 2 permasalahan, yaitu yang pertama kurang maksimalnya blended learning pada pembelajaran seni budaya yang menimbulkan kelas pasif. Permasalahan yang kedua yaitu masih rendahnya hasil belajar seni budaya siswa kelas 11 SMK Negeri 3 Singaraja. Ada beberapa sebabnya, ada 6 sebab. Yang pertama yaitu sebab guru masih memanfaatkan sumber belajar yang ada seperti LKS, buku ajar. Yang kedua yaitu metode pembelajarannya masih monoton atau masih menggunakan metode ceramah. Yang ketiga, media pembelajaran yang kurang menarik dan kurang mampu memotivasi siswa. Yang keempat yaitu guru belum mampu teknologi digital dan media pembelajaran digital pada kelas daring. Yang kelima, tatap muka seminggu sekali dengan keterbatasan waktu sehingga guru lebih dominan dalam penyampaian materi. Yang keenam, yaitu media pembelajaran kurang interaktif sehingga siswa kurang terlibat dalam pembelajaran. Nah, untuk solusinya, penggunaan media pembelajaran yang beragam seperti media sosial, itu yang pertama. Yang kedua yaitu workshop dan seminar kolaborasi bersama budayawan. Yang ketiga, blended learning atau kombinasi tatap muka dan online, memanfaatkan platform psikologi dengan kombinasi model flipped classroom, materi di rumah, dan diskusi interaktif di kelas. Yang keempat, blended learning melalui proses pengembangan model ID, yaitu analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Kemudian, strategi pembelajaran pada era digital.
ada ungkapan, banyak orang beranggapan bahwa pembelajaran di era digital tidak memberikan banyak manfaat karena tidak memicu iklim belajar yang pasif dalam pelaksanaannya. Nah, berikut ini adalah contoh strategi pembelajaran yang biasa diterapkan dengan strategi pembelajaran yang menimbulkan kebermaknaan atau meaningful learning. Di antara strategi tersebut adalah sebagai berikut. Di sini akan menjelaskan beberapa strategi pembelajaran era digital. Nah, di sini ada icebreaker dan opener. Itu tujuan kegiatan ini mengkondisikan pembelajar agar fokus terhadap pembelajaran. Icebreaker artinya memecahkan es, yang berarti bahwa pembelajar yang berada pada situasi jenuh, tidak perhatian, tidak fokus, atau tidak bergairah dalam belajar. Pengajar perlu mengambil tindakan memberikan treatment untuk memberikan pembelajaran aktif. Sedikit permainan, memperlihatkan sesuatu agar menarik pembelajarannya. Nah, pembelajaran digital ini diperlukan tayangan beberapa gambar atau aktivitas agar perhatian, terfokus, dan siap belajar. Yang kedua ada student expedition. Nah, pembelajaran dengan web tujuannya untuk mencapai materi pembelajaran yang sudah disajikan terlebih dahulu. Materi pembelajaran harus dipelajari oleh pembelajar dalam bentuk peta konten. Teori Medan mengatakan, jika pembelajar dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam belajar, maka kecenderungannya pembelajar termotivasi untuk terus belajar dan mencapai tujuan tertinggi atau target akhir dari pembelajaran tersebut. Pada bagian ini juga tersaji useful dan cara-cara menggunakan web berupa petunjuk penggunaan agar tujuannya tercapai. Disajikan pula daftar aktivitas yang dilakukan oleh pembelajar selama belajar melalui web tersebut. Dan yang ketiga ada PCT atau Purposive Creative Thinking. Nah, masalah-masalah dalam kegiatan belajar agar dapat diidentifikasikan konflik yang dihadapi oleh pembelajar supaya dapat diselesaikan sendiri menggunakan fasilitas yang tersedia. Dapat juga dengan discussion forum atau chatting. Selanjutnya yaitu P2P atau Peer-to-Peer Interaction. Metode kooperatif ini digunakan untuk pembelajaran web. Hal ini berkaitan dengan upaya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pembelajar dan mencarikan solusi melalui forum diskusi. Nah, contoh forum diskusi biasanya di pembelajaran web yaitu contohnya Google Meet, Zoom Meet, dan sebagainya. Karena adanya jalin forum diskusi dan saling berinteraksi di satu forum tersebut. Selanjutnya yaitu streaming expert. Bagi pembelajar, tidak semua masalah yang dihadapi mampu dipecahkan tanpa melakukan diskusi dengan temannya. Untuk itu, perlu pendapat orang lain atau dari pakar expert. Melalui kegiatan video conference atau melihat video yang ada pada digital learning, video streaming dapat membantu memecahkan masalah. Pada kegiatan ini, dapat terjadi diskusi antara pembelajar dengan ahli. Ya, saya sebutkan tadi seperti Google Meet biasanya bisa ada interaksi dengan dosen maupun guru, atau juga bisa melihat video streaming yang ada di YouTube. Istilahnya pembelajaran secara live. Selanjutnya yaitu mental gymnastics. Melakukan kegiatan brainstorming oleh pembelajar yaitu berupa curah pendapat bertujuan agar pembelajaran dapat tercapai sesuai yang telah ditetapkan. Pembelajaran mengumpulkan topik-topik menarik untuk didiskusikan dan dipresentasikan kepada pembelajar lainnya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dalam video dan presentasi yang kami sampaikan pada saat ini.
Kami tunggu saran serta pertanyaan dalam kolom komentar di bawah ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.